Ini jadi balik lagi ketika kita mau bikin clicks, kita mau bikin guides atau cues ya, CUES itu kita perlu raw materialnya. Raw materialnya tuh seperti apa? Nah, coba Daniel buka folder yang udah kita download, cues and guide. Nah, dibuka 2 kali, tek gitu. Kurang kuat nggak? Nah ya. Nah itu kan ada 4 folder tuh, ada count in. Nah count in itu yang 1, 2, 3, 4. Buka aja count in. Nah itu kan ada 1, ada 2, ada 3. WAV itu jenis filenya ya. Itu. Nah coba Daniel klik salah satu filenya. Nanti dia ngomong sesuai itunya. 1. Nah itu. Jadi setiap kali kayak kita mau nyusun cues 1, 2, 3, 4 itu, 3. kita set supaya dia itu berjejer ya, sesuai dengan apanya? Sesuai dengan urutannya 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Ada 5, 6, 7. 5, 6, 7 ada. Kadang-kadang kita butuhnya itu di lagu yang 6/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Tapi kalau sampai 7/8 sih Koko sendiri nggak pernah pakai ya. Koko selalu pakai 1, 2, 3, 4 ya 1, 2, 3, 4 aja kan. Gitu. Kita kayaknya nggak butuh sebanyak itu sih sampai ke 8-nya. Gitu. Ya. Nah, kemudian kembali ke belakang ke folder lainnya. Coba. Ke belakang itu folder count in, back. Nah, ada extra cues itu buka aja supaya kamu tahu juga isi-isinya apa aja. Nah itu ada Acapella. nah jarang-jarang dipakai kan gitu karena memang Bridge 1. breakdown masih sering lah Ending. itu ending dan Chorus. sebagainya. Pre-chorus 4. Hah? Pre-chorus? Ya kadang-kadang ada yang seperti itu dia pakai pre-chorus 1, pre-chorus 2. Tapi kok pribadi sih lebih prefer pre-chorus ya pre-chorus aja gitu. Pre-chorus. Karena biasanya kan kita hafal juga ya. Ini udah sampai pre-chorus yang urutan keberapanya. Jadi kayaknya kurang butuh sih. Verse 5. Ya, jadi makanya namanya foldernya Outro. extra cues gitu. Karena ya antara pakai dan tidak pakai Bridge. sih. Oke. Post-chorus. Gitu. Nah, bisa coba mundur ke belakang. Nah, kemudian ada metronom sound, cuma ada 2 file. Itu ada metronom sama metronom up. Nah, jadi yang aksen kuatnya, biasanya Koko pakai aksen kuat sebagai 1. Tik, tuk. Ya, jadi dia tik tek 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 tik tek tek, aksen kuatnya di 1. Oke, kemudian mundur lagi. Nah, coba keluar dari folder ini. Nextnya standard cues. Standard cues ini yang paling sering dipakai. Ad-lib. All in. Bass. Big ending. Break. Bridge. Build. Key change up. Waduh, Key sih. change down. Intro. Interlude. Swell. Tag. Vamp. Verse. Worship freely. Solo. Oke, jadi ini semuanya raw materialnya ya. Jadi baru ketika kita mau bikin cues-nya, klik sama cues-nya baru kita itu coba susun itu. Nah, kita akan coba pakai sampel lagu. Minggu lalu kalau nggak salah Di Reaper. Koko sudah download untuk lagu Hosanna. enggak. Oh, ini dengan apakan ku balas. Oh, Oke. Nah, kita udah punya nih sequencernya. Sebenarnya di sini dia sudah kasih klik sama guides-nya ya. Tapi kita akan belajar bikin ya. Bikin guides kita sendiri. Kita belajar dari yang pakai Ableton dulu ya. Nah, Daniel buka Ableton. Jangan klik 2 kali Daniel. Nanti terbuka 2 kali. Sekali aja memang lama itu.
Kalau dia udah lompat-lompat gitu berarti memang dia lagi nunggu aja. Harus sabar. Kalau mau cepat ganti laptop. Nah itu udah kebuka tuh. Nah kita ditutup dulu. Ini ya. Ya, yang page pertamanya itu. Oke, nah kita kan mau bikin guides-nya ya. Nah, ini kita latihan aja ya, karena renderingnya belum bisa di Ableton-nya ini. Oke, tapi nanti deh. Sayang ya. Sorry deh Daniel, Koko ralat. Kita pakai Reaper dulu deh. Koko baru ingat Ableton kamu belum bisa save. Nanti Koko coba cari ya. Kamu ada Ableton kamu sendiri yang bisa, yang memang dapatnya dari ini, dari beli ini dapat license ya. Kita bikin pakai Reaper aja dulu supaya bisa di save. Nah, coba Daniel, tutup dulu ini semua. Ini yang welcome page-nya ini tutup. Oke, ini kan ini project lama nih, ditutup aja. Bikin project baru. Saya tetap ke save ya. Tetap new project. File dulu ya. New file, new project. Oke, nah di sini yang paling penting pertama sebenarnya adalah kita itu kalau bisa langsung tentukan tempo lagunya. Ya, kita bisa cek dari sequencernya. Dan coba buka dulu folder sequencernya. Dari sini file. Boleh dari sana. Nah, itu kebetulan ada tulisannya tuh. Misalnya coba Daniel lihat, ada tulisan berapa BPM sana di keterangan multitracknya. Sini ya. Nggak baca aja nama filenya, nggak usah dibunyi. Oh, 758. Oke, 758. Hah? 75 mana ada 758? 75. Ah, 75 aja. 75. Apa 7 udah 58 lagi. Nah, kalau udah ada informasinya di multitracknya gampang kita tinggal. Tapi misalnya kadang-kadang Daniel, kadang-kadang pas kita download dia itu nggak kasih tahu temponya berapa. Nah, caranya pasti memang kadang-kadang kalau manual kita harus cari, kita pakai metronom, kita cari, kita klik satu persatu, kita cari di mana. Tapi kebanyakan ya sekarang ya lagu-lagu itu sudah ada informasi BPM-nya. Misalnya nih, coba Daniel buka browser dulu. Buka browser terus buka Google. Ini bos. Kiri. Nah, Ini. gitu. Ya dari HP pun juga bisa sih. Nah, coba ketik di Google gini, kan lagunya Dengan Apakan Ku Balas. Nah, kamu ketik Dengan Apakan Ku Balas Google. atas. Nah, itu YouTube tuh MP3 itu. Kalau nggak ada ya udah Google aja. Oke. Nah, kamu ketik Dengan Apakan Ku Balas pasti tempo. Nah, kita lihat Google kasih tahu berapa. Karena biasanya informasi itu sudah ada. Tulis apa? Dengan Apa Akan Ku Balas pasti tempo. Kalau mau spasi BPM lagi terserah. Tempo ya. Ya, tempo. Kalau mau spasi BPM ditambahkan terserah. Oke. Nah, coba lihat dari Google-nya bilang berapa. Ada nggak? Dia kasih tahu. Smartphone atau Floor Tab Tempo DAW digital. Hah? Nah, ini belum ada nih. Nah, ini dia ada nih song BPM lagu. Kalau ini dia cuma keterangan umum aja, tempo BPM itu apa dan sebagainya. Coba ya kita klik yang ini. Kita lihat informasinya dikasih taunya berapa. Nah, coba scroll. Nah, ini ada tulisan berapa? Kasih taunya. 150 150 BPM. Kita tahu itu sebenarnya
nggak mungkin 150 BPM kan, pasti 75. Itu. Maksudnya apa 150 itu? Itu sebenarnya kalau didabelkan kan. Gitu. Karena kan tempo, ingat tempo lagu lambat tuh kan nggak boleh gini. Kan temponya segini kan. Banyak yang kau perbuat, kan temponya segini kan. Iya. Tapi metronomnya harus subdivision kan. Tek tek banyak yang kau perbuat. Nah, ini sekitar jadi di double kan, 75 kali 2. Makanya dia tulisnya 150. Tapi kita harus bisa langsung ngerti. Oh, maksudnya half time-nya 75. Nah, berarti informasinya udah sesuai kan sama yang tadi kita cek di multitrack ya. Caranya gitu ya, kalau misalnya kita nggak nemukan tuh ya di multitracknya nggak mereka tuliskan berapa BPM-nya. Kalau nggak tulisin nada dasar masih gampang, kita bisa nyari sendiri ya. Dan agak cepat. Tapi kalau BPM tuh nggak kasih tahu dan kita harus cari manual, berarti kita harus masukin ke, kita cari dulu misalnya pakai aplikasi metronom, kita tap sampai dapat. Itu pun kan biasanya nggak langsung tepat tuh. Terus cocokkan satu persatu. Nah, itu agak PR. Nah, tapi rata-rata kalau Koko selama ini jalaninya ya, rata-rata tempo BPM tuh udah ada sih informasinya di internet. Ya. Jadi tinggal kita searching aja dulu. Terlepas dari, ingat apa yang dikasih tahu di internet masih bisa salah. Ya. Nah, makanya kita tetap harus uji. Oke. Next, kita bukan akan pakai multitracknya langsung ya, tapi kita pakai YouTube-nya yang sudah kita convert ke MP3. Nah, Daniel coba buka dulu. Pertama-tama ingat kalau mau download ke MP3, cari dulu link YouTube dari Dengan Apa Akan Ku Balas. So, buka YouTube dulu. Oke. Sudah terbuka YouTube, buka, cari ya official music videonya Dengan Apa Akan Ku Balas. Ingat ya, cari referensi official music videonya, jangan yang versi ibadah, karena belum tentu mereka pakai metronom di sana. Nah, cari copy linknya aja dan yang atas itu yang share itu. Nah, share bawah kanan tuh ada copy. Nah, oke, udah dapat, tutup aja. Terus kita mau ke YouTube to MP3. Hah? Nih, ini udah ada nih di bookmarknya. Nah, kemudian masukin linknya di sana. Command plus V. Commandnya tahan V, ya, dah. Kemudian convert. Kanan, kanannya tuh yang merah tuh convert. Nah. Oke, tunggu sebentar. Seperti biasa kadang-kadang dia pop up iklan, langsung aja ditutup. Tuh, kiri download. Dia dari dia kuncinya. Harusnya. Oke, harusnya sudah terdownload langsung. Wah, masih processing tuh download. Di sini nih, dia belum jalan karena kita belum nih. Do you want to allow download bla bla bla? Yes, allow. Izinkan. Nah, baru terdownload nih. Nggak lama kok, karena kan file kecil doang. Oke, udah selesai kok. Tutup dan. Nah, tutup di sini. Wah, masih juga. Ini nih. Dari mana itu? Wah, gak ada sound. Oke. Nah, ini tampilan awal Reaper. Di awal-awal kita harus langsung tentukan project temponya.
Kalau kita nggak masukin, kita udah masukin file dan sebagainya, pas kita ubah ke 75, nanti semuanya jadi berantakan. Kita kerjanya akan lumayan banyak untuk merapikan. Nah, ingat project tempo ada di sudut kanan bawah. Ini. Atas. Nah, cari yang ada tulisan BPM. Defaultnya biasanya 120. Nah, itu diubah. Jadi, project tempo yang kita mau yaitu 75. nah, Daniel belum klik apa-apa loh itu. Agak ke bawah dikit lagi Daniel. Angkanya di bawah soalnya. Nah, Oh, tuh. Oke. Nah, jadinya timelinenya udah ngikuti tempo 75. Oke. Nah, sekarang pertama-tama kita bikin aja dulu dari kliknya. Nah, cara masukin kliknya itu sama kayak kalau kita mau masukin sequencer ke Reaper. Masih ingat nggak gimana? masukin sequencer Ya, ke Reapernya. ke Reaper. Opsinya gimana? Coba. Masih ingat nggak? Insertnya. Multi track. Enggak. Media file. Ya, media file. Nah, cari Download. folder yang tadi. Folder yang isinya metronom tadi. Dia di mana? Folder. Ya, di download. Di download. Downloads. Nah, kemudian tuh. Nama foldernya Cues and Guide. Ini. Kamu belum klik lagi. Nah, karena kita mau masukin metronom, foldernya itu yang metronom sound. Ini. Nah, masukin dua-duanya. Cuma ada 2 aja soalnya. Nggak, caranya nggak gitu. Kalau dari insert media, langsung aja dipilih dua-duanya. Pakai shift. Oh ya. Atau di ini, di highlight. Highlight tuh gini Daniel. Nih, dipilih dua-duanya gitu. Ini dua-duanya. Itu kayak kamu nge-highlight gitu loh. Nih, tahan di sini kan, baru kenain kursornya ke filenya. Nggak, kamu harus pilih daerah yang kosong. Kamu jangan langsung klik di filenya. Sini ya. Nggak, bawa lagi. Nah, seperti itu. Kan udah kena dua-duanya baru. Oke kan lagi. Oke. Nah, udah masuk 2 ini harus diatur dulu. Ya. Coba lihat Daniel, yang mana metronom up? Yang bawah atau yang atas ini? Cara taunya kamu lihat aja dari nama filenya. Ini metronom up. Oke, ini kan filenya nih. Filenya di sini. Nah, ingat up ini ketukan pertama. Oke. Nah, jadi taruh dia di ketukan pertama. Taruh ini. Nah, ini masih dua-duanya kena nih. Datang masuk ini, kamu lagi letakin ini di ketukan pertama. Nah, itu dibuang ke ketukan kedua. Tuh. Di sini. Enggak, nih. Dia ngikutin ini dah. Nah, ini kan ketukan 4 nih. Ini udah masuk bar 2 nih. Bar 2 ketukan 1. Ya, masukin dia ke ketukan 2 yang penting. Ini metronomnya. Metronom up-nya. Ini masuk ke Ketukan 1. Tapi masukin ini di track, di satu track yang sama. Nah, seperti itu. Benar. Kemudian ini geser ke ketukan 2. Ketukan 2 setelah ini kirinya. ini kan. Nih, ya. Nih, masukin di sini. Dah. Kemudian kita kan sudah ada ini. Kemudian kita duplikat. Duplikat itu command plus D. Ya. Command plus D. Nanti dia jadi ada 2 file. Coba perhatiin, command plus D. Nah,
jangan banyak-banyak. Ya. Nah, kemudian kita geser dulu. Ini ke ketukan 3, ini ke ketukan 4, dan geser lagi sampai ke sininya. Ini coba ya kalau dibunyiin. Gitu ya. Nah, cuma kan kalau lagu lambat kita mau tek 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 kan seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Caranya sebenarnya adalah kita bikin dia itu sampai, ini kan baru 1 bar nih. Jadi ini bar 1, bar 2, bar 3 dan seterusnya. Nah, kita penuhin dulu ini sampai dia itu bikin 2 bar. Ya. Jadi duplikat, geser ke sini, duplikat, geser ketukan 2. Ini command. Diklik dulu filenya ya, baru command D. Nah, udah jadi satu kan? Oh, jangan sebanyak itu. Nih, satu-satu aja. Nah, geser. Nah, yang kamu geser tadi ketukan 3 tuh. Ya, file di sebelahnya yang digeser. Ini kan. Ini udah benar. Ini justru yang mau digeser. Nah, gesernya kalau kesulitan di zoom in dikit supaya agak gede filenya. Nah, jangan kegedean banget. Kita nggak butuh segede gitu. Nah, geser ke bar 2. Bar 2 ketukan 1. Nah, geser lagi. Duplikat dulu. Ya, geser lagi. Ini tutup aja bisa nggak? Yahoo ini. Ini. Nah. Oke. Nah, ini duplikat lagi, geser lagi. Sampai total ada 8 ketuk. Ya, duplikat lagi. Kejauhan. Karena itu logo kursornya belum panah. Nah. Ya, itu geser. Nah, itu. Udah benar tadi tuh. Nah, baru terakhir sampai ke bar 3. Ya, geser. Belum. Nah, panahnya harus seperti itu. Nah, oke. Nah, coba play dari ketukan satunya. Nah, karena Daniel nggak boleh gini. Ya, zoom in dulu. Oke. Seperti ini baru pindahin di sini. Oke. Nah, udah dapat tuh kan? Nah, kemudian kita akan gabungkan ini jadi satu file semua. Caranya gimana? Kita highlight ini semua, ya. Oh sorry, highlightnya pakai Kayak gini. waduh, nggak ada ininya ya, nggak ada mouse. Harusnya dia klik kanan soalnya. Oke, kalau nggak ada berarti mau nggak mau kita pakai save. Ya. Kita pilih dulu salah satu filenya. Ini Koko pilih. Terus Koko sambil tekan shift, Koko tekan ke file pertama. Nah, udah ter-highlight semua kan? Klik kanan atau di tab 2 gini, glue. Nah, ini udah jadi satu file. Ya. Kemudian Koko rapikan supaya dia jadi gini dong. Nah, ya. Oke, Koko ulang ya. Nih, pertama-tama kan udah jadi seperti ini. Caranya adalah pilih file yang paling pertama, pergi ke file yang paling terakhir seperti ini, sambil tekan shift, diklik sekali. Nah, udah ter-highlight semuanya. Klik kanan, masih di filenya ya, klik kanannya ya, nggak boleh klik kanan di sembarang tempat. Pilih pilihan glue item, dilengketkan mereka semua. Nah, jadi satu file. Sampai sana dulu, coba dulu. Sekarang kita pelan-pelan aja. Pilih file yang pertama, ya. Kemudian nggak usah digeser, kamu pergi kursornya ke file yang terakhir, sambil tekan shift, kamu klik sekali. Shiftnya kamu tahan aja,
Save ini. Ya, tahan aja, jangan bersamaan. Tahan aja save-nya. Ya. Nah, kemudian klik sekali. Nah, udah ter-highlight kan tuh semuanya. Kamu tap 2 atau kalau mouse klik kanan. Ini ya. Enggak. Harus gini. Ingat ya, Kak Daniel harus ingat. Kalau tekan 2 gini kayak di mouse itu kayak klik kanan. Nah, itu kan udah keluar opsinya. Pilih glue item. Nah, ini udah jadi satu file. Nah, kemudian Daniel belum selesai nih ya. Sedikit rapikan dulu ya. Karena ini kalau kita misalnya sedikit kita zoom in, lihat. Ini kan garis ketukan satunya ada di sini. Ini ada lewat dikit. Ini harus dirapiin dulu. Cara rapiinnya, arahin kursornya. Nah, beda ya. Kalau kayak gini, ini kan tanda panah doang hitam. Ini untuk menggeser filenya. Tapi kalau kursornya, ikonnya seperti ini, ya, ada panah kiri dan kanan, kita bisa untuk membesarkan dan mengecilkan filenya. Kita rapikan, cuma dikit aja, potong gini. Oke. Nah, pas kita coba play kan, maka dia ininya kena nih. Kita rapikan dulu. Oke. Nah. Oke, udah dapat 2 bar metronom. Tapi kan kita pingin tak 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 tak. Caranya berarti adalah kita kali 2. Caranya gimana? Pas sudah dapat file ini, kita klik 2 kali. Nah, dia terbuka seperti ini. Di sini ada tulisan playback rate. Playback rate. Oke. Ini tulisannya masih 1. Berarti kali 1. Berarti kan samanya ya udah. Nah, kalau kita mau di dia tak 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 berarti kali berapa itu? Daniel. 3. Enggak dong, kali 2. Ya. Nah, kita ubah dari 1 ini berubah jadi 2. Ini kita oke kan. Nah, pas kita play, nah itu ada sedikit nggak rapinya ya, karena kita tinggal rapikan aja di sini. Kita ubah. Tadi kan kita bikinnya jadi 2 bar kan. Kita tetap rapikan jadi 1 bar. Nih. Nah, setelah kalau udah jadi gini udah enak, tinggal Ctrl D aja terus. Command D. Seberapa kita butuh. Nah, kita udah jadi nih satu file clip. Dengan aksennya tetap diketukan 1. Tak, tuk, tak, tuk, tuk, tak, tuk, tak, tak. Ya. Oke, kita breakdown lagi ya. Nah, ingat setelah tadi kan udah sampai yang Daniel kerjakan, kita rapikan sedikit. Coba rapikan dulu. Ingat, ini masih berlebih nih, dikit aja. Nah, itu nggak boleh tuh, walaupun cuma sedikit. Oke, nah seperti itu benar. Udah rapi, baru kita mau kali 2. Di filenya, tek sekali gitu. Atau 2 kali, sorry. Nah, atau klik kiri ya. Baru playback rate-nya diubah. Ini kan masih kali 1, ubah jadi kali 2. Yang ini. Kiri lagi. Kiri. Ya, diklik dulu. Nah, dihapus semuanya. 2. Oke, nah baru di ke kanan bawah, oke. Nah, oke kan. Nah, itu baru kemudian dirapikan. Sama kayak yang tadi pertama. Ya, rapikan. Itu belum. Benar-benar di bar kedua habisnya. Itu masih bar 2 ketukan 1 tuh. Ini. Enggak. Bar 2 itu carinya dari sini Daniel, tulisannya. Oh, di sini. Ya. Nah, baru coba Daniel Command D terus saja. Tahan D-nya. Dia akan terus maju tuh. Nah, sampai seberapa kita butuh.
Ya, udah cukup aja dulu. Ya, nanti kalau kita perlu kita tinggal duplikat lagi. Nah, zoom out dulu. Nih. Nah, coba play dari awalnya. Nah, kita udah dapat tuh file klik kita di tempo 75. Oke ya. Nah, udah dapat tuh. Ya. Nah, biasanya supaya kita nggak berkali-kali kerja, kalau bisa kita, kalau misalnya nanti udah jadikan file kliknya kita render aja. Jadi kita udah punya klik 75. Karena kan nanti pas lagu lainnya kebetulan butuh temponya 75, kita bisa pakai lagi. Jadi kita nggak usah bikin dari awal. Walaupun bikin dari awal sebenarnya nggak lama-lama banget sih. Kalau Daniel udah biasa nanti cepet bikinnya. Oke, nah itu untuk kliknya ya. Next kita mau placement projectnya, ya. Mau bikin queues-nya. Untuk bikin queues, Koko selalu pakai template-nya itu MP3 dasarnya. Nah sekarang coba insert, baru masukin file MP3-nya. Media file. Media. Nah, di download juga. Nah itu yang paling atas tuh ada tuh dengan apa kamu balas MP3 yang udah kita masuk. Ya. Nah, kebetulan Daniel masukin di track 1 juga. Nah, digeser, pindahin ke track 2. Jangan saling menimpa dengan kliknya. Nah, coba di zoom out dulu. Nah, ini belum sama nih. Coba geser dulu ke paling kiri. Nih. Ya. Nah, kemudian di sini adalah proses kita itu perlu mencocokkan di mana klik lagu ini. Ya. Ini kan masih kita bisa random. Nah, ini kalau kita langsung nyalain gini aja, ini belum sesuai nih kliknya, ya. Ini kenceng nggak? Kecilin bentar. Ini kan jelas belum sesuai ya. Belum. Nah, di sini yang memang agak PR nih. Nah, kita perlu melihat gitu di mana ya dia itu sebenarnya harusnya berada, ya. Nah, sedikit trik itu biasanya Koko itu ngelihat dari yang namanya gelombang. Nah, Daniel bisa lihat nggak ini nih? Ini kan ada gelombang yang kadang dia gede. Bisa lihat nggak? Itu biasanya instrumen apa yang paling menonjol menurut kamu untuk bisa bikin dentuman gelombang sebesar itu? Bass ya? Enggak. Drum. Drum, udah pasti itu. Kick sama snare. Dan kick sama snare itu biasanya ada di posisi ketukan 1. Itu apalagi kick snare itu mostly banyak banget di ketukan 2. Nah, jadi biasanya Koko pakai nih. Nah, Daniel coba perhatikan nih. Nih. Gelombangnya. Ini kan ketukan kita nih, metronom kita, ya. Oke, garisnya di sini. Coba lihat, ini ada di, bisa lihat nggak? Mereka ini nggak sejajar nih satu garis. Nah, biasanya Koko mensejajarkan dulu satu garis itu, ya. Nah, jadi yang Koko lakukan, Koko geser. Nih, lihat. Ini target Koko nih 2 ini harus sejajar. Ini kan masih agak mereng nih. Nah, biasanya Koko geser dikit aja. Kadang-kadang harus di zoom in dikit ya. Kayak gini, kalau kita mau geser yang dikit-dikit. Nah, bisa lihat nggak? Udah sejajar nih, gelombang yang gedenya. Udah. Nah, ini kan gelombang nih, gunung yang paling tinggi nih. Nah, coba ya kita lihat. Ini belum tentu pasti pas ya, tapi kita coba dulu dengerin. Sedikit kan, ada sedikit perlu dituning aja gitu. Ini suara ya? Suara ini volume. Yang mana? Enggak, ini. Ini, volumenya di sini. Gedein kecilinnya di sini. Dari sini juga bisa sih. Nah, itu
Tuh kan dikit tuh, harus kita perbaiki. Kita lihat lagi ya. Walaupun sebenarnya kalau dikit-dikit nggak apa-apa sih Daniel, karena kita bukan mau pakai MP3 ini loh, ingat. Kita cuma mau dia itu sebagai template kita pas bikin cues-nya aja. Nah, kan masih sebenarnya masih agak sesuai ya. Supaya apa? Nanti di bawah ini kita akan masukin cues sama guide-nya. Tuh, misalnya ini. Kita dari awal banget ya. Nah, itu. Kalau sebenarnya kita mau, kok kayaknya aku kurang puas ya. Nah, kita rapi-rapikan dikit. Karena ini memang agak kurang rapi dikit. Ini bisa digeser dikit lagi nih. Harusnya di sekitar sini. Ya. Coba ya, kita play lagi. Nah, udah lebih gigit kan ya. Coba sampai ke agak belakang ya. Kalau ngecek tempo tuh harus ke belakang-belakang. Nggak boleh cuma di awal. Nah, udah gigit kan? Nih, ya. Terus sama kita panjangin lagi tadi metronom kita, berarti masih kurang panjang karena filenya berakhirnya sampai, nah kurang lebih di sekitar sini. Oke. Nah, kita udah dapat tuh posisi. Nextnya kita akan masukin, Koko selalu buat dari yang paling gampang dulu, yaitu 1, 2, 3, 4 nya Koko jadikan ya. Nah, udah coba insert. Ya, sama di file folder cues and guides ya. Nah, masukin yang count in dulu bawah. Nah, count in ya. Nah, kita butuhnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ini nggak bisa. Nah, karena udah pasti 8-nya akan ke select. Jadi Daniel klik dulu sekali di 1-nya, kemudian pakai shift-nya tekan tahan. Kan kita mau sampai ke 4, berarti Daniel cari file 4. Oke, kemudian klik. Nah, udah ter-highlight semua, baru open. Oke kan. Nah, ini dia masih nimpa nih track 1. Pindahin dia ke track yang belum ada dipakai. Ini. Ya. Ya. Di sini. Ya. Di sana. Nah, kemudian tugas kita adalah memindahin, sama kayak klik tadi, kita mau pindahin dia di ketukan 1, 2, dan 3, dan 4. Ya, ini masih ter-highlight semuanya. Lepasin dulu. Nah, cara lepasinnya kita klik di tempat kosong. Ya. Kemudian kita zoom in dikit. Nih. Nah, kita cari ketukan 2-nya di mana, gitu. Supaya gampang. Dan coba lihat, ini gelombangnya kan di sini ya. Tapi ada file kosongnya sampai ke belakang sini ya. Nah, ini supaya nggak mengganggu, kita kecilin aja. Misalnya nih, Koko kecilin seperlunya. Di sini, Koko pindahin cu-nya. Sini. Sama, di sini juga. 3. Itu. Kecilin dikit aja, nggak usah banyak. 4. Nah, kemudian biasanya Koko bikin satu file kosong aja, gitu. Ya. Nah, kemudian sama Koko highlight. Koko pingin join kan semuanya. Tunggu, Koko cek dulu ya, ini ketukannya udah benar. 1, 2. Oh, kurang benar ya. 2. Agak kelamaan tuh kalau Daniel dengar. Ya. Berarti kita kejauhan tadi. Ini lama ya bikin. Hah? Ini. Kalau udah biasa nggak lama sih Daniel. Biasanya cepat ya. Mau dibilang cepat, nggak cepat-cepat sampai gimana ya. Kalau Koko sendiri 15 menit kali ya. Bikin dari awal sampai selesai. 1, 2, 3, 4.
Nah, udah benar ya. Kemudian supaya nggak susah, kita joinkan semua. Save. Control G. Nih, kemudian glue sama kayak tadi tuh. Tujuannya apa? Supaya kalau Koko butuh lagi, Koko tinggal Command D. Nih. Kemudian Koko cari timingnya, letakinnya di mana aja. 1, 2, 3, 4. Masih belum ya? Nah, harusnya di sini nih. Ini di sini. Ini duplicate lagi. Ya, duplikat lagi. Nah, kemudian Daniel cari transisi Play. mau ke verse-nya. Ya. Masih ada lagi tuh. Boleh ulang ke sini. Ya, dari sekitar situ aja. Gak bisa ke. Ulang dari sini ya. Cepat banget tadi. Oh. Situ ya. Ya boleh-boleh aja sih.
Nah, kurang lebih seperti itu. Ini, di save dulu project. Ya, di save dulu. File. Ya, supaya minggu depan kita bisa lanjutin. Selamanya. Dengan apa akan ku balas? Oke udah. Nah, seperti itu. Jadi kita placement dulu. Nanti intro, chorus, itunya menyusul di belakang. Koko, ya ini masalah preferensi tiap orang ya, gitu. Tapi Koko pribadi itu lebih udah coba trial dan error berbagai macam metode, yang paling nyaman sih dengan cara seperti itu ya. Kalau nggak pakai pre-chorus gitu-gitu, boleh kan? Apa? Kalau nggak pakai pre-chorus, verse gitu-gitu, nggak apa-apa. Kurang sih ya. Karena WL singer itu kadang-kadang mereka minta sih. Tuh ya. Kadang-kadang lupa gitu ya. Bisa. Udah sampai mana ini gitu. Ya, musikalitas setiap orang kan beda-beda ya. Jadi Koko sih, karena ini file yang kalau kita udah bikin kita akan reuse gitu di kemudian hari. Koko sih berusaha untuk file itu seperfect mungkin sih. Ya. Reuse di gereja. Maksudnya dipakai di ibadah berikutnya gitu. Saya udah pakai ini minggu ini kita bikin. Kan nanti di suatu hari akan pakai lagi gitu. Jadi Koko berusaha filenya bagus gitu. Jadi komplit secara data gitu. Kalau udah biasa nggak lama sih. Lagu ini mau dibawain? Hah? Enggak sih. Nggak ada. Ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya Daniel. Hari ini kita belajar bikin klik, bikin cues-nya juga gitu, walaupun masih di 1 2 3 4-nya, di count in-nya. Tapi prinsip dasarnya seperti itu. Ya. Nanti kalau udah bisa kita belajar dikit aja di Ableton. Yang penting kamu tahu aja dikit ya. Gitu. Nanti ya silakan nanti mau kalau nanti udah mulai bisa mau di compare lebih enak bikin di Ableton atau bikin di Reaper sih terserah. Kalau Koko pribadi sampai hari ini sih pakainya Reaper malah gitu. Ya, lebih nyaman di Reaper daripada bikin di Habis Ableton. itu uploadnya ke Ableton gitu. Nah, ya di render baru Di render. pindahin. Ya. Oke, itu aja ya. Kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, syukur untuk hari ini kami sudah selesai latihan. Tuhan yang memberkati dari setiap apa yang Daniel sudah pelajari, Tuhan yang perlengkapi, Tuhan yang tambahkan setiap skill dan talenta Daniel. Hidup Daniel dipakai lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa syukur ya. Amin.